Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima dan melipat gandakan pahala dari ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan salah satu hadis yang cukup panjang. Hadis ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Mustadrak Al-Majmu', kemudian disampaikan atau dikomentari oleh Al-Hafidz Abu Musa Al-Madini bahwa hadis ini adalah derajatnya hasan. Hadis tentang ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mimpi yang dilihat ya, oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, suatu pagi sehabis subuh, Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat subuh, beliau berdiri di atas as-suffah, di tempat yang biasa dipakai oleh para ahlus suffah ya, atau ashabus suffah, para sahabat yang masih bujangan, yang menjaga masjid di Masjid Nabawi. Sekarang bisa kita lihat ya, masih ada tempatnya di utara ya, Masjid Nabawi masih ada dan posisinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan tempat yang lain. Nah, beliau berdiri di situ dan mengatakan kepada para sahabatnya, "Inni ra'aitul barihah ajaban." Jadi beliau menyampaikan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi pada waktu malam tadi malam. Jadi kita tahu bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mimpi untuk menyembelih putranya, itu adalah wahyu dari Allah. Mimpi Nabi Yusuf misalnya itu juga wahyu. Nah, beliau ini menyampaikan kepada para sahabat mimpi pada waktu malam tadi, melihat sebuah kejadian yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan. Ada 16 poin di sini ya, jadi mohon bersabar. Kejadian yang bisa kita ambil hikmah, beberapa peristiwa yang terjadi pada kita ya, ataupun manusia nanti, baik itu di akhir hayat kita ataupun nanti pada saat kita di akhirat. Ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut liyaqbidha ruhahu. Aku melihat seseorang dari umatku yang didatangi oleh malaikat kematian. Liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya, untuk mengambil rohnya. Faja'ahu birruhu biwalidayhi, maka datanglah amalannya, yaitu berupa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Faradda malakul maut anhu, maka malaikat mati tidak jadi mencabut nyawanya, artinya kembali. Jamaah sekalian,
para ahli tafsir atau ahli hadis berbeda dalam memaknai hadis poin yang pertama ini ya. Karena yang namanya kematian ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun ya. Kalau ajal sudah datang maka tidak bisa ditunda ataupun tidak bisa diajukan ya. Jadi mereka lebih setuju untuk mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya ajal orang ini belum selesai ya, belum tiba. Dan dalam riwayat ya, riwayat ini yang barangkali sering juga kita dapatkan, namun sebenarnya hadisnya maudhu ya, hadis palsu ya. Tapi nggak apa-apa, saya sampaikan sebagai wacana ya. Hadis palsu menyebutkan bahwa tiap hari malaikat mati itu mengintai kita ya, mengintip kita sebanyak 70 kali. Jadi kalau 24 jam ya, 70 kali bisa kita bagi ya, kurang lebih setiap 20 menit ya. Itu malaikat mati itu mengintai kita dan dia melihat kita ya, manusia ini tertawa-tawa ya, gembira gitu ya. Kemudian dia berkomentar, aku diutus Allah untuk sewaktu-waktu mencabut nyawanya orang ini, tapi dia betapa bodohnya dia ya. Dia merasa masih aman-aman saja ya, hidup terus di dunia ya, padahal sewaktu-waktu malaikat mati itu diperintahkan untuk mencabut nyawa orang ini. Riwayat ini ada dalam silsilah hadis yang palsu ya, tapi ini hanya wacana saja. Artinya setiap saat yang namanya kematian itu akan menghampiri kita. Nah, orang yang rajin untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya inilah yang diberikan keistimewaan. Artinya dia diberikan kehidupan yang barokah, kehidupan yang bahagia di dunia ya. Umurnya itu umur yang barokah. Walaupun sebenarnya hak prerogatif Allah ya, ketika memberikan takdir kepada seseorang itu Allah juga berkehendak untuk merubah takdir itu. Di surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berkehendak untuk menghapus apa yang dia kehendaki, wa yuthbit, dan berkehendak untuk menetapkan apa yang dikehendaki, wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada induk dari segala macam tulisan untuk makhluk ini. Ini yang pertama ya, tentang masalah birrul walidain. Yang kedua, wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu asyayatin. Aku melihat ada seseorang dari umatku yang dikelilingi oleh setan-setan. Faja'a dzikrullah fatayyara asyayatina anhu. Maka datanglah amalannya, yaitu berupa zikir kepada Allah, sehingga zikir inilah yang bisa menerbangkan, bisa mengusir setan-setan itu sehingga tidak mengganggunya. Jadi hikmah yang kedua ini adalah kita harus banyak berzikir, banyak mengingat, banyak menyebut asma Allah, nama Allah, al-asmaul husna, sifat-sifatnya yang agung, sifatnya yang mulia, banyak berdoa dalam setiap waktu, setiap kesempatan. Dan zikir yang lengkap itu adalah dengan tilawatul Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ya, dengan tilawah Al-Quran, kita membaca al-asmaul husna, kita membaca perintah Allah, kita membaca larangan Allah, kita membaca tentang masalah surga, masalah neraka, lengkap dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran itu. Jadi harus kita perbanyak berzikir. Yang ketiga, wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu malaikatul adzab. Aku melihat seseorang dari umatku yang dikelilingi oleh malaikat azab yang akan menyiksa dia. Turidu akhdahu ilan nar bisababi kathrati dzunubihi wa su'i amalihi. Malaikat azab ini telah punya keinginan, punya rencana untuk mengambilnya, membawanya, melemparkannya ke neraka
disebabkan karena dosa-dosanya yang banyak, karena amalannya yang jelek itu banyak sekali. Faja'athu sholatuhu, maka datanglah amal baiknya, yaitu berupa sholatnya yang dilakukan di dunia, ya sholat dengan khusyuk, dengan sempurna, ya dengan ya memenuhi, ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fastangqadathu min aidihi, maka sholat itulah yang bisa menyelamatkan orang ini dari cengkraman atau dari cidukan para malaikat adab yang mau melemparkan ke neraka. Jadi hikmah yang ketiga ini adalah kita harus memperbagus, ya, memperbanyak sholat kita supaya bisa menjadi penyelamat di akhirat. Yang keempat jamaah sekalian adalah wa ra'aitu rajulan min ummati yalhaf atashan. Ini relevan dengan waktu kita, yaitu bulan Ramadan ini, ya. Aku melihat seseorang dari umatku nanti di akhirat dia menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan. Terengah-engah dia kehausan nanti di akhirat. Kullama dana min haudin muni'a wa turida. Setiap kali dia mau mendekat kepada haud, yaitu telaga yang berisi air yang sangat segar, dia ditolak, dia dihalangi untuk mengambil air dari telaga itu. Faja'ahu siyamu syahri Ramadan, maka datanglah amal baiknya, yaitu berupa puasa, ya, puasa pada bulan Ramadan. Fa asqahu wa arwahu, maka puasa inilah nanti yang akan mengambilkan air dari telaga itu dan akan memuaskan dia dari dahaga pada saat kita di hari kiamat nanti. Subhanallah, ya, luar biasa pahala puasa ini. Kita yang saat itu sangat haus, kita yang sangat butuh, ya, karena matahari saat itu sangat dekat, ya, dan kita bermandikan peluh sampai hampir tenggelam, maka saat itulah kita sangat butuh dengan air, maka puasa inilah yang akan bisa menolong kita nanti. Yang kelima, wa ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat ada seseorang dari umatku. Wa ra'aitu nabiyyina julusan halaqan, aku melihat para nabi nanti di akhirat itu mereka sama-sama duduk, satu halaqah, duduknya melingkar masing-masing, ya, para nabi itu. Kullama dana ila halaqatin turida wa muni'a, setiap orang ini mendekat pada setiap halaqah itu dia dihalangi, dia ditolak terus. Mendatangi ke halaqah ini ditolak, ke halaqah itu ditolak terus. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, maka datanglah amalan baiknya pada saat di dunia, yaitu mandi junub, mandi besar. Nah, fa ukhidha biyadihi, maka dia diambil tangannya, fa'adahu ila jambi, maka dia didudukkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, luar biasa, ya. Jadi mandi junub yang sepertinya sepele, ya, sebuah hal yang sangat sederhana, tapi ini luar biasa, ya. Ketika memang prosesnya atau sebelumnya itu adalah hal yang memang disyariatkan atau dianjurkan, ya, hubungan suami istri yang sah, dan kemudian kita mandi junub dengan memenuhi atau dengan mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka ini fadilahnya luar biasa. Kita yang tertolak saat itu justru diselamatkan oleh mandi junub ini dan didudukkan di samping orang yang sangat kita muliakan, yaitu Rasulullah SAW. Yang keenam, wa ra'aitu rajulan min ummati min baini yadayhi dzulmah, aku melihat ada seseorang dari umatku yang di depannya itu gelap gulita, wa min khalfihi dzulmah, di belakangnya juga gelap gulita, wa an yaminihi dzulmah, sebelah kanannya itu gelap, wa an yasarihi dzulmah, sebelah kirinya juga gelap, wa min fawqihi dzulmah, di atasnya juga gelap, wa huwa mutahayyirun fihi, dia bingung karena semuanya gelap nanti di akhirat. Faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu minadh-dhulmah,
wa adkhalahu fin-nur. Maka datanglah amal baiknya di dunia dulu, yaitu hajinya dan umrohnya. Amalan inilah yang mengeluarkan dia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Ya, luar biasa. Dia di dunia yang telah berjuang untuk berangkat haji, ya, dengan menyisihkan hartanya untuk membayar ONH, untuk antri, ya sekarang antrinya lebih panjang, ya. Dia bersabar menunggu, dan pada saatnya dia menunaikan haji dengan yang sempurna, maka pahalanya luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah, ya. Inilah yang bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat dari kegelapan menuju kepada cahaya. Yang ketujuh, wa ra'aitu rajulan min ummati yattaqi wa yahajjanar wa syararaha. Dia ada seseorang nanti dari umatku yang orang ini takut, ya. Dia takut, sudah hampir mendekat ke neraka, takut untuk dimasukkan, dilemparkan ke neraka. Faja'athu shadaqatuhu, maka datanglah sedekahnya. Fasarat sitran bainahu wa bainan nar wa dhillan ala ra'sihi. Maka sedekah, infak inilah yang menjadi penghalang antara dia dengan neraka, dan akan bisa menjadi payung yang bisa menaungi di akhirat nanti. Payung di atas kepalanya dari panas yang sangat menyengat, dia dipayungi oleh sedekah ini. Luar biasa, ya. Sedekah, infak, zakat dan sejenisnya, ya. Terutama di masjid ini yang masih membutuhkan sedekah dari para jamaah, ya. Inilah yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, bisa menjadi penghalang. Shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Bahwa sedekah yang dirahasiakan itulah yang bisa meredam kemarahan Allah. Dalam hadis yang lain disebutkan, di antara 7 golongan yang nanti mendapat naungan pada hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa biyaminihi la ya'rifu shimaluhu aw kama qala. Seseorang yang merahasiakan infak sedekahnya, dia bersedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak mengetahuinya. Yang kedelapan, wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minin wa la yukallimunahu. Ada seseorang nanti di akhirat dari umatku, kata Rasulullah, dia melihat, ya, seseorang ini, orang-orang yang beriman pada saat itu, ya, tidak meresponnya. Jadi dia mengajak bicara kepada sesama kaum mukminin di akhirat, tapi dia tidak direspon oleh mereka. Mereka tidak mau menanggapi bicara orang ini. Faja'athu silatuhu li rahimihi, maka datanglah amalan baiknya silaturahim di dunia. Rajin untuk berziarah, rajin untuk berkunjung, silaturahim, ya, mengunjungi sanak famili sesama muslim. Faqalat, maka silaturahim ini nanti bicara di hadapan orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Ya ma'syarul mu'minin, innahu kana wasulan li rahimihi. Wahai sekalian kaum mukminin, dulu orang ini di dunia suka untuk silaturahim, suka untuk berziarah, saling mengunjungi, ya, saling menyambung silaturahim. Maka fakallimuhu, maka ajaklah bicara dia, respon dia. Fakallamahu al-mu'minun, maka orang-orang yang beriman itu menyambutnya, mereka mengajak bicaranya. Wasafahuhu, dan mereka bersalaman, dan dia pun membalas salaman dari kaum mukminin ini. Jadi memang di akhirat ini sesuatu yang biasa kita lakukan di dunia itu nanti akan menjelma, dan dialah yang pada saat itu akan menjelma menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kondisi yang semua kita butuh akan pertolongannya. Kesembilan, wa ra'aitu rajulan min ummati qad ihtawashathu az-zabaniyah. Ada seseorang dari umatku yang sudah dikelilingi oleh malaikat zabaniyah, penjaga neraka. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyuhu 'anil munkar fastanqadhahu min aydihim wa adkhalahu fi malaikatir rahmah. Maka datanglah amalnya, dakwahnya, amar ma'ruf nahi mungkar yang dulu dilakukan di dunia. Dia suka berdakwah,
suka berceramah, berpidato, suka menyampaikan nasihat, baik nasihat dengan pembicaraan, ya, dengan lisan, dengan tulisan, dengan buku, dengan praktek langsung, ya, dakwah bil hal, maka malaikat Zabaniyah menjauh darinya, dia diselamatkan, ya, atas amar ma'ruf nahi mungkarnya itu, dan dimasukkan, didekatkan kepada malaikat rahmat yang akan membawanya ke surga. Yang ke-10, wa ra'aitu rajulan min ummati jathiyan ala rukbatayhi. Aku melihat ada seseorang dari umatku nanti di akhirat, dia berlutut di atas kedua lututnya. Wa bainahu wa bainallahi hijab, antara dia dengan Allah ada dinding, ada penutup, ada hijabnya. Faja'ahu husnu khalqihi, maka datanglah mendekati dia akhlaknya yang baik, perilakunya yang baik di dunia. Fa akhadha biyadihi, maka dia mengambil tangannya, fa adkhalahu 'ala Allah azza wa jalla, maka orang ini dimasukkan, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa, ya. Kita ditakdirkan untuk melihat wajah Allah secara langsung, ya. Kalau di dunia kita nggak mungkin melihat. Nanti di akhirat kita melihat Allah. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri kepada Allah, wajah ini melihat. Wa ra'aitu rajulan min ummati, aku melihat ada seseorang dari umatku, qad dhahabat sahifatuhu min qibali shimalihi. Jadi dia ini mau menerima amal catatan itu dari tangan kirinya. Berarti menunjukkan dia ahlus shimal, ya, orang yang golongan kiri, ya, artinya yang amal buruk. Faja'ahu khaufuhu minallah, maka datanglah rasa takutnya kepada Allah. Fa akhadha sahifatahu, maka rasa takut inilah yang mengambilkan catatannya itu, rapotnya itu, fa wada'aha fi yaminhi, maka diletakkan rapot atau catatan amalnya itu di tangan kanannya, sehingga dia menjadi ahlus shimal, ya, golongan kanan yang akan menerima amal-amal catatan kebaikan itu, dan, ya, tentunya menjadi ahlul jannah. Ke-12, wa ra'aitu rajulan min ummati khafa mizanahu. Aku melihat dari umatku yang timbangan amal kebaikannya itu ringan. Faja'ahu raja'uhu minallah, maka datanglah rasa harapan, roja. Kalau yang sebelumnya adalah khauf, ya, dia rasa takut kepada Allah, ini datanglah rojaknya, harapannya kepada Allah. Fastangqadahu min dzalika wa mata, maka dia bisa melewati itu dan dia bisa lolos, ya, dari amal yang tadi amal baiknya itu ringan menjadi berat. Yang ke-13, wa ra'aitu rajulan min ummati qad hawa finnar. Aku melihat ada seseorang dari umatku yang dia itu mau masuk neraka. Dia arahnya itu, jalannya itu sudah mau masuk neraka. Faja'athu tam'atuhu allati qad baka min khasyatillah azza wa jalla. Maka datanglah air matanya pada waktu di dunia itu, dia menangis karena Allah. Fastangqadathu min dzalika, maka dia bisa selamat dari itu. Luar biasa. Ini kita menangis, ya, ada riwayat menyebutkan ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang nanti tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama ainun batat fi sabilillah, ya, satu mata yang ribat menjaga perbatasan jihad fi sabilillah, ya, seperti di Palestina, ya, dia menjaga, ya, dia tidak tidur, tidak istirahat untuk menjaga perkampungan kaum muslimin supaya tidak digempur oleh orang-orang Israel. Jadi dia bata min khasyatillah, dia bermalam karena menjaga perbatasan daerah kaum muslimin, ya, di jihad fisabilillah. Yang kedua itu adalah batat min khasyatillah, yaitu mata yang dia itu menangis karena Allah Ta'ala. Dia beristighfar pada waktu malam, dia khusyuk berdoa, dia menangisi dosa-dosanya. Inilah yang akan bisa menyelamatkan dari api neraka. Yang ke-14, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman 'ala sirat.
aku melihat ada seseorang dari umatku yang dia itu berdiri di atas jembatan, yaitu penghubung antara tempat sini dan antara surga yang di bawahnya ada neraka ya. Yar'adu, dia gemetar, kama tar'udu as-sa'fatu fi rihin asif, seperti gemetarnya atau bergoyangnya pelepah kurma saat ditempa oleh angin kencang. Jadi sudah montang-manting, dia sudah mau ambruk ke neraka. Faja'ahu husnu dhannihi billah, maka datanglah amal baiknya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, optimis ya, dia merasa Allah akan memberikan yang baik untuknya. Fasakana ra'uhu wa madha, maka tenanglah, gemetarnya menjadi reda dan dia bisa melewati sirat itu dengan selamat dan masuk ke surga. 15. Wa ra'aitu rajulan min ummati yashafu 'ala sirat, aku melihat ada seseorang dari umatku yang dia itu takut ya. Dia melewati jembatan juga dalam keadaan yang takut, yang seperti yang sebelumnya. Yahku ahyanan, dia merangkak sesaat ya, pada waktu-waktu tertentu dia merangkak. Wa yata'alaku ahyanan, dan dia bergantung-gantung mau jatuh ya, ke neraka. Faja'athu sholatuhu alayya, maka datanglah amalan baiknya, yaitu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Fa'aqamathu ala qadamai wa anqadatu, maka solawat inilah yang bisa menegakkan kakinya, dia bisa berjalan dan dia selamat dari sirat. Yang terakhir, wa ra'aitu rajulan min ummati intaha ila abwabil jannah, aku melihat ada seseorang dari umatku yang sudah selamat, artinya sudah bisa melewati sirat ya, melewati jembatan itu, dia sudah hampir masuk surga. Faghuliqat al-abwab dunahu, tetapi tiba-tiba pintu surga itu menjadi tertutup, yang jumlahnya 8 itu ya, itu menjadi tertutup. Di depannya itu sudah hampir masuk, dia tertutup. Ya, betapa kecewa orang ini ya, sudah mau masuk surga tapi tiba-tiba ditutup. Faja'atuhu syahadatu alla ilaha illallah, maka datanglah syahadatnya di dunia dulu. Syahadatnya inilah yang akan menyelamatkan dia. Syahadat la ilaha illallah itu yang menyelamatkan dia. Fa futihat lahul abwab wa adkhalatul jannah, maka dibukalah pintu surga itu, kemudian orang ini dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, luar biasa. Inilah 16 ya poin yang bisa kita ambil hikmah sekalian ya. Jemaah sekalian, bahwa amal-amal inilah yang nantinya akan menjadi penyelamat kita ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun ya. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kalian masuk ke surga itu dengan amal-amal kita. Oleh karena itulah, mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, marilah kita perbanyak amal-amal ini. Poin-poin ini sangat penting ya. Ada yang amal biasa, ada yang berat. Semuanya ketika kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan menjadi penolong kita. Dan kita jangan meremehkan kebaikan walaupun itu adalah kecil ya, walaupun itu sepele ya. Siapa tahu amal kebaikan itu yang ikhlas, yang diterima Allah, bukan amal yang prestis ya, tapi amal-amal yang sepele itu yang justru yang diterima. Nah, ini akan menjadikan kita selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua di akhirat adalah termasuk ahlul jannah insyaallah, dan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan baik sehingga menjadi pribadi yang muttaqin insyaallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.